Perkenalkan, nama saya Jopani Hidayat, NPM 2021910556. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas B. Saya di sini akan memaparkan kembali materi tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. A. Pendahuluan. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama dalam satu gerak dan langkah. Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencangkup semua kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, khususnya satuan pendidikan pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. B. Fungsi perencanaan atau planning. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih, dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis. Maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan yang pertama, keadaan sekarang artinya tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada. Yang kedua, keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan. Yang ketiga, kegagalan masa lampau. 4. Potensi tantangan dan kendala yang ada. 5. Kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang analisis. Yang keenam, mengikutsertakan pihak-pihak terkait. 7. Memerhatikan komitmen. 8. Mempertimbangkan efektivitas dan efisien, demokratis, transparan, realistis, legalistis, dan praktis. Yang kesembilan, dan itu yang terakhir, jika mungkin menguji cobakan kelayakan perencanaan. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam memimpin sekolah adalah kemampuan menyusun rencana kerja sekolah atau RKS. Dalam hal rencana kerja sekolah, menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 59 ayat 1, setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kalender pendidikan atau akademi yang meliputi jadwal pembelajaran ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. B. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya. C. Mata pelajaran yang ditawarkan pada semester ganjil, semester genap, dan semester pendek bila ada. D. Penugasan guru pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya. E. Buku teks pelajaran dan dipakai pada masing-masing mata pelajaran. F. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. G. Penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai. H. Program peningkatan mutu guru pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, jadwal rapat tujuan. Dengan demikian, perencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan. Perlu diketahui bahwa tidak ada rencana yang bersifat final, karena selalu terbuka untuk dilakukan perbaikan. C. Fungsi organisasi atau organisasi. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang-orang
yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Terry 2009 adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok, penentu hubungan pekerja di antara mereka, dan pemberian lingkungan pekerja yang sepatutnya. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Fungsi pengorganisasian penting untuk yang pertama mewujudkan struktur organisasi. Yang kedua, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas. 3. Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. 4. Memperhatikan antara tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. 5. Sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui. Prinsip lainnya adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi, adanya kesatuan pemerintahan, adanya keseimbangan antara kewenangan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah tingkat kemampuan kepala daerah, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah menentukan sarana, pembagian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, menentukan personil pelaksanaan tugas, menentukan alat-alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, dana, dan sumber daya sekolah. Kemampuan ini memberikan jaminan lembaga yang dipimpinnya menjadi efektif, bermutu, dan memenangkan persaingan. Yang selanjutnya, D. Fungsi penggerakan atau actuating. Kemampuan kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasi fungsi-fungsi manajemen mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan personel melaksanakan program kerja masing-masing. Menurut Keith Davis 1995, menggerakkan ialah kemampuan membujuk orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan penuh semangat. Unsur esensial dalam organisasi yaitu kebersamaan langkah maupun gerak didasarkan instruksi yang jelas untuk mencapai tujuan. Dipimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawaan yang sifatnya mendukung dan meningkatkan rasa kepercayaan diri menggunakan kelompok membuat keputusan. Prinsip utama dalam penggerakan ini adalah bahwa perilaku diatur, dibentuk, dan diubah dengan sistem imbalan yang positif. Dalam melaksanakan fungsi penggerakan, kepala sekolah merencanakan cara untuk memungkinkan guru, tenaga pendidikan, dan personal sekolah lainnya secara teratur mempelajari seberapa baik ia telah memenuhi tujuan sekolah yang spesifik dapat meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Sistem organisasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi, dan krisis ini umumnya akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit, maka solusinya adalah kolaborasi. Kolaborasi dan penerapan sistem formal dilakukan untuk mencapai koordinasi yang lebih besar dari pimpinan teras sebagai pengamat. Pengorganisasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas telah dibagi itu tidak dikerjakan menurut kehendak yang
mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang pada pencapaian tujuan. Pengorganisasian mutlak harus dilakukan dalam organisasi pendidikan, karena dalam organisasi pendidikan ada pembagian kerja yang amat substansi, yaitu pekerjaan mendidik dan pekerjaan manajemen satuan pendidikan dan manajemen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai mutu yang dipersyaratkan. Setiap orang harus mengetahui tugas masing-masing sehingga tumpah tindih yang tidak perlu dapat dihindari. Dalam menjalankan tugas pendidikan, pengatur waktu merupakan hal yang terpenting karena ada kegiatan yang harus didahulukan dan ada yang harus dilakukan kemudian atau bersama. Nah, fungsi kepengorganisasian mutlak harus dilakukan dalam organisasi pendidikan, karena dalam organisasi pendidikan ada pembagian kerja yang amat substansi, yaitu pekerjaan mendidik dan pekerjaan manajemen satuan pendidikan dan manajemen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai mutu yang dipersyaratkan. Selanjutnya, F. Fungsi pengarahan. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan, dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Semua yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap ingat secara konsisten menuju tujuan. Fungsi pengarahan difokuskan pada aktivitas masing-masing orang pada tiap-tiap unit. Dengan pengarahan ini akan terhindar dari kekeliruan dan bahkan kerugian. Nah, falsafah yang mengembangkan fungsi pengarahan ini adalah cara berpikir dalam manajemen yang meliputi pengamatan, pengertian terhadap konsep dan keyakinan untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, kerjasama dalam pembentukan tim kerja di sekolah memerlukan proses pemantauan yang intensif. Selanjutnya, G. Fungsi pengawasan. Untuk memastikan bahwa semua program yang kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantau ataupun pengendalian. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar yang pertama, perihal personal organisasi, pengarahan tujuan organisasi bukan semata ke tujuan individu. Dan yang kedua, agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara perencanaan dengan pelaksanaan. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Nah, fungsi pengawasan yang dimaksud untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Jadi untuk kesimpulannya, manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya dan bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada proses manajemen fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.